Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 1374. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan klan kegelapan untuk melemahkan hukum surgawi di alam semesta ini, sehingga klan kegelapan dan saya dari dunia bawah bisa datang ke alam semesta ini. Tetapi belum lama ini, klan kegelapan mengkhianati kami, langsung menyerang tanah kematian saya, dan bersaing untuk mendapatkan kekuatan kehidupan jiwa dan kematian yang saya gunakan untuk melemahkan hukum surgawi dunia iblis. Bukankah ini untuk mencoba mencuri segalanya? Kata Kaisar Abadi. Apa? Klan kegelapanlah yang menyerang tanah kematianmu? Kaisar Abadi, apakah kamu yakin klan kegelapanlah yang melakukannya? Kata Lulubis Abis, dia berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit keraguan di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Leluhur Iblis Abis. Kaisar Abadi, klan kegelapan mungkin sangat ingin bekerja sama denganmu sehingga mereka bisa datang ke alam semesta ini. Apa gunanya mereka menghentikanmu? Kata Leluhur Iblis Abis, dia nampak bingung. Bagaimana aku tahu tentang ini? Kaisar Abadi menus dingin. Memang klan kegelapan yang bergerak lebih awal. Apakah aku masih bisa merasakan aura gelap jika bukan karena Tian Yuan Supreme dan Raja Iblis Laut di bawah komandomu untuk mengusir mereka sebelumnya? Jika aku yang harus mengalahkan pihak lain, maka aku khawatir aku harus mengkonsumsi lebih banyak asal-usulku. Tian Yuan Supreme dan Raja Iblis Laut memberitahuku bahwa alasan klan kegelapan menyerangku adalah karena klan kegelapan tidak hanya bekerja sama denganmu klan iblis, tetapi klan kegelapan juga bekerja sama dengan klan manusia. Kata Kaisar Abadi. Kentut macam apa itu? Kata Lulubis Abis, dia berteriak dengan marah. Apakah ada kerjasama antara klan kegelapan dan ras manusia? Apakah kamu bercanda? Dalam perang kuno, klan kegelapanlah yang mencoba menghancurkan banyak kekuatan umat manusia, seperti Papilun Pedang Tongtian, Sekte Tianji, dan juga kekuatan-kekuatan lainnya. Kehancuran itu tidak ada hubungannya dengan klan kegelapan. Semua ras di dunia ini mungkin saja bisa bekerja sama dengan klan kegelapan, tetapi tidak mungkin klan kegelapan bekerja sama dengan klan manusia. Kata Lulubis Abis, dia menegaskan, ras manusia dan ras kegelapan saling bermusuhan. Jika mereka terbunuh, mustahil bagi mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja kepada Tian Yuan Supreme dari klanmu dan juga Raja Iblis Laut. Kamu mengatur agar mereka berdua menjaga di tanah kematianku saat itu kan? Dia juga hadir sebelumnya dan mereka memberitahu saya tentang masalah ini. Jika bukan karena mereka, saya khawatir klon saya akan tiba dan asal-usul saya akan sangat terkuras dan tanah kematian ini mungkin tidak akan ada lagi. Mungkinkah mereka semua berbohong kepada saya? Kata Kaisar Abadi, dia mencibir lagi dan lagi. Leluhur Iblis Abis ini terlalu naif. Apakah menurutnya kerjasama tidak mungkin dilakukan karena hanya pertikaian darah antara langit dan bumi, semuanya demi keuntungan? Apalagi pertumpahan darah, betapapun besarnya kebencian, apa yang bisa dilakukan demi keuntungan? Karena Kaisar Abadi telah melihat banyak hal seperti ini. Tian Yuan Supreme, siapa itu? Kata Lulubis Abis, dia memfokuskan pandangannya dan akhirnya menangkap poin kuncinya. Dia pun menyipitkan matanya. Dan pernahkah kamu melihat Raja Iblis Laut? Kaisar Abadi kemudian berkata, Tian Yuan Supreme adalah ahli supreme dari klan Iblis Abis Anda. Mengapa? Apakah Anda tidak mengenalinya? Ada juga Raja Iblis Laut, saya memang pernah melihatnya. Di mana mereka sekarang? Mereka sebelumnya berjuang untuk membelaku dari serangan klan kegelapan. Apakah kamu tidak melihat mereka ketika kamu datang ke sini sebelumnya? Kata Kaisar Abadi, dia menus dingin. Api Iblis Supreme, Raja Iblis Hitam, kemarilah. Kata Lulubis Abis, dia berbalik dan berteriak dengan dingin. Segera Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam bergegas mendekat dan memberi hormat kepada Leluhur Iblis Abis. Merasakan napas dari Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam,
Tiba-tiba napas Kaisar Abadi melonjak dengan aura pembunuh dan niat membunuhnya mendidih. Leluhur Iblis Abis, kedua orang ini adalah sisa-sisa klan kegelapan. Kenapa kamu tidak membunuh mereka untukku? Kata Kaisar Abadi. Sisa-sisa klan kegelapan. Sungguh kacau, kedua orang ini berasal dari klan iblisku. Yang satu adalah Api Iblis Supreme dan satunya lagi adalah Raja Iblis Hitam. Kata Leluhur Iblis Abis, dia merutkan kening. Apakah kalian dari klan iblis? Lalu mengapa kalian menyerangku sebelumnya? Leluhur Iblis Abis, kamu harus memberiku jawaban. Kata Kaisar Abadi, dan boom, energi kematian yang mengepul dari tubuh Kaisar Abadi seperti lautan darah yang mengguncang langit. Senior, ada orang-orang dari dunia bawah yang menyerangku secara diam-diam di dunia luar sebelumnya. Jadi kami salah mengira bahwa senior juga merupakan musuh klan iblisku. Jadi, kata Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam, mereka buru-buru menjelaskan. Mereka bukan idiot pada saat ini. Mereka langsung mengerti bahwa keberadaan dunia bawah yang menakutkan di tanah kematian ini sebenarnya adalah anggota klan iblis mereka. Omong kosong. Di sini, aku satu-satunya di sini. Bagaimana seseorang dari dunia bawah bisa menyerangmu? Leluhur Iblis Abis, kedua orang ini pasti adalah mata-mata klan kegelapan. Kenapa kamu tidak membunuh mereka dengan cepat? Kata Kaisar Abadi, dia meraung. Orang-orang dari dunia bawah menyelinap ke arahmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Leluhur Iblis Abis itu menyipitkan matanya. Dia dipenuhi dengan keraguan. Untuk sesaat dia memikirkan banyak hal yang salah dan bahkan memarahi. Apa yang kalian berdua lihat setelah kalian datang ke sini? Apakah kalian melihat Raja Iblis Laut? Dari awal hingga akhir, semua yang kalian lakukan, katakan semuanya kepadaku. Ceritakan kepadaku satu persatu. Jangan lewatkan setengah poin pun. Kata Leluhur Iblis Abis. Ya leluhur, setelah kami menerima pesan dari Patriark Abis, kami bergegas ke lautan Dewa Iblis sesegera mungkin. Tetapi kami tidak melihat Raja Iblis Laut. Ketika kami tiba, ada seorang iblis tingkat supreme yang menghentikan kita. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam tidak berani untuk gegabah, bahkan mereka memberitahu seluk-beluk masalah di sini dan tidak berani mengabaikan sama sekali. Misalnya dia diblokir oleh Leluhur Iblis Luo dan kemudian dia diserang secara diam-diam oleh Molly dan Iblis Api Merah. Akhirnya dia diserang oleh Kincen yang mengeluarkan aturan kematian dan terluka parah. Keseluruhan ceritanya semuanya dijelaskan oleh mereka berdua. Selama keseluruhan proses, mereka berdua tidak melihat Raja Iblis Laut dan Tian Yuan Supreme yang disebutkan oleh Kaisar Abadi. Itu tidak masuk akal. Tian Yuan Supreme dan Raja Iblis Laut jelas-jelas pergi dari sini. Waktunya sangat bertepatan dengan apa yang kamu katakan. Bagaimana mungkin mereka tidak bertemu sama-sama lain? Itu jelas merupakan penyembunyian yang disengaja dengan motif yang tersembunyi. Kata Kaisar Abadi, dia menus dingin. Kaisar Abadi, jangan langsung mengambil kesimpulan bagaimana situasi di pihakmu. Kata Leluhur Iblis Abis, dia berkata dengan matanya yang menyipit. Lupakan saja, aku akan menjelaskan keseluruhan ceritanya dengan hati-hati. Kata Kaisar Abadi. Meskipun Kaisar Abadi saat marah, namun dia tidak terus mengacau di depan Leluhur Iblis Abis. Karena jauh di lubuk hatinya, dia juga samar-samar merasakan ada yang tidak beres. Jika kedua orang ini benar-benar anggota klan kegelapan, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi idiot dan tetap ada di sini? Kebohongan ini terlalu mudah untuk diungkapkan. Namun, apa yang dilihat oleh Kaisar Abadi sebelumnya sangatlah nyata dan tidak mungkin salah. Segera Kaisar Abadi pun memberitahu Leluhur Iblis Abis tentang keseluruhan ceritanya. Ketika dia mendengar bahwa seseorang memiliki kekuatan Iblis Abis dan juga dapat menggunakan jalan Iblis Abis, ekspresi Leluhur Iblis Abis tiba-tiba berubah dan pupil matanya mengecil. Kaisar Abadi, apakah kamu yakin telah membacanya dengan benar? Apakah orang ini benar-benar dapat menggunakan jalan Iblis Abisku? Kenapa? Apakah aku perlu berbohong kepadamu? Kata Kaisar Abadi, dia menus dingin. Di samping wajah Patriark Abis berubah sedikit dan dia melangkah maju. Leluhur Iblis Abis, bawahan tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang bernama Tian Yuan Supreme di klan Iblis Abis kita. Kata Patriark Abis. Apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu? Kata Kaisar Abadi, dan boom, pusaran yin dan yang itu melonjak dan energi kematian langsung mendidih seolah-olah akhir akan tiba. Kata-kata dari Patriark Abis ini jelas berarti bahwa dia tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Kaisar Abadi tidak marah?
Leluhur iblis abis menyipitkan matanya dan lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar abadi, ada banyak keraguan tentang masalah ini dan ada banyak hal aneh. Kamu pasti juga telah kehilangan banyak asal-muasalmu. Mari kita istirahat untuk saat ini. Ketika saya mengetahui kebenarannya, saya pasti akan menjelaskannya kepada Anda. Namun saya harap apa yang terjadi hari ini tidak akan mempengaruhi kerjasama kita berdua," kata leluhur iblis abis. Leluhur iblis abis, jika bukan karena kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah melepaskan apa yang terjadi hari ini. Tetapi karena kamu bilang begitu, aku akan memberimu bantuan hari ini. Tidak perlu membunuh kedua anak ini. Namun jika nanti kamu tidak memberiku penjelasan, maka jangan salahkan aku karena telah mengabaikanmu. Aku, Kaisar Abadi, tidak semudah itu untuk diajak bermain-main. Juga dalam kecelakaan ini, aku kehilangan banyak asal-usulku. Jika kamu ingin aku terus menekan surga dunia iblis untukmu, kamu perlu memberiku lebih banyak jiwa dunia iblis serta energi hidup dan mati. Namun jika tidak, kamu tahu sendiri akibatnya, kata Kaisar Abadi. Dan boom, energi kematian yang mengepul menyatu, dan pusaran yin dan yang itu tiba-tiba menahan diri dan langsung menutup. Seketika aura Kaisar Abadi pun tiba-tiba menghilang, tampaknya memutus hubungan dengan tempat ini dan akan memulihkan diri. Tanah kematian ini telah kembali damai, tetapi jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan kolam sumber gelap juga kosong, seperti hutan belantara yang sangat tandus. Wajah leluhur iblis abis memucat dan matanya keruh dan tidak menentu. "Leluhur," kata patriark abis itu, dia melangkah maju. Api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam juga bergegas maju. Leluhur iblis abis kemudian mengangkat tangannya dan berkata dengan wajah yang dingin, "Berhenti berbicara, ayo ikuti aku," kata leluhur iblis abis. Satu langkah leluhur iblis abis tiba-tiba langsung muncul di atas lautan Dewa Iblis Kekacauan. Patriark abis kemudian sedikit mengernyit. "Leluhur, apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Mengapa apa yang dikatakan oleh Kaisar Abadi dan apa yang dilihat oleh Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam semuanya sangat berbeda?" Kata patriark abis yang menjulang tinggi itu. "Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu?" kata leluhur iblis abis, dia menus dingin. "Namun kebenarannya akan segera terungkap." Ledakan. Saya melihat tubuh leluhur iblis abis tiba-tiba menjulang tinggi, dan dalam sekejap itu diproyeksikan ke seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan. Sekarang, orang-orang kuat di seluruh lautan Dewa Iblis Kekacauan mengangkat kepala mereka dengan ngeri, dan lalu melihat sepasang mata yang dingin melayang di atas langit di atas lautan Dewa Iblis Kekacauan, menatap semua orang di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Semacam kekuatan yang berasal dari lubuk jiwa langsung menular ke hati setiap orang, menyebabkan semua orang yang hadir berlutut di tanah karena ketakutan dan gemetar. "Di mana Raja Iblis Laut?" kata leluhur iblis abis, suaranya bergemuruh. "Saya leluhur iblis abis, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di lautan Dewa Iblis Kekacauan hari ini. Jadi saya punya beberapa kata untuk ditanyakan kepada kalian semua." Suara agung dan dingin itu langsung ditransmisikan ke setiap iblis-iblis kuat yang ada di lautan Dewa Iblis Kekacauan itu bergema dengan keras. "Itu leluhur iblis abis, nenek moyang telah tiba." Semua iblis-iblis kuat yang ada di lautan Dewa Iblis Kekacauan semuanya memandang dengan ketakutan. Di antara mereka, 8 Raja Iblis bahkan lebih gemetar. Di mana pulau Raja Iblis Abadi berada, terlihat Raja Iblis Abadi, Raja Iblis Batu Hitam dan yang lainnya juga bersujud di tanah dengan ketakutan. Di bawah keagungan dari leluhur iblis abis, penguasa Tianjun Puncak manapun benar-benar seperti semut yang dapat dihancurkan dengan menjentikan jarinya saja. Sebelumnya terjadi kerusuhan di lautan Dewa Iblis Kekacauan. Seorang lelaki kuat mendobrak lautan Dewa Iblis Kekacauan. Apakah ada orang yang pernah melihat mereka? Jika ada orang yang pernah melihat mereka, silahkan maju ke sini, kata leluhur iblis abis, dia berkata dengan dingin, dengan sedikit kekuatan menyihir di dalam suaranya. Berdengung, tiba-tiba di depan semua orang mereka melihat Raja Iblis bermata hitam perlahan berjalan keluar, matanya kusam seolah-olah dia tersihir. Adapun Raja Iblis lainnya mereka masih berlutut di tanah. Hanya kamu yang pernah melihatnya. Leluhur iblis abis pun merutkan kening, tetapi itu sudah cukup. Dan kemudian boom, mata tajam leluhur iblis abis tiba-tiba menghilang di langit. Setelah itu semua orang pun bangun. Raja Iblis Abadi berdebar-debar untuk beberapa saat. Untungnya ketika tuannya bertarung melawan Raja Iblis Laut, dia tidak pernah melangkah maju dan dia hanya tinggal di sepertiga hektar tanah miliknya dan pura-pura. Jika tidak dibawa pesona dari kata-kata leluhur iblis abis sebelumnya, mungkin saja dirinya tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Karena jangankan seorang ahli puncak Tianjun,
Bahkan orang yang paling berkuasa sekalipun tidak akan dapat menahan pesona dari kata-kata ajaib leluhur iblis abis. Di antara semua Raja Iblis yang kuat, hanya Raja Iblis bermata hitam yang tiba-tiba terbangun. Apakah hanya dia yang tersihir oleh leluhur? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, terdengar suara gemuruh, dan kekosongan di depannya tiba-tiba hancur. Sebuah telapak tangan besar langsung terulur, meraih Raja Iblis bermata hitam dan tiba-tiba membawanya pergi dan menghilang. Di samping Raja Iblis bermata hitam, sekelompok Raja Iblis mengikutinya. Semuanya tampak ketakutan, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan mereka sangat ketakutan hingga menjadi lumpuh. Pada saat ini, Raja Iblis bermata hitam dibawa ke langit di atas lautan Dewa Iblis kekacauan oleh leluhur iblis abis. "Bawahan, saya telah bertemu leluhur," kata Raja Iblis bermata hitam. Dia berkata dengan gemetar. Seluruh tubuhnya terasa lemas dan dia tidak bisa berdiri tegak. "Pernahkah kamu melihat seseorang bertarung melawan Raja Iblis laut?" kata leluhur iblis abis. Dia berkata dengan mata yang menyipit. "Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya, dan aku bahkan pernah bertarung melawan 2 dari mereka," kata Raja Iblis bermata hitam. Dia berkata dengan tergesa-gesa. "Aku akan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada leluhur," kata Raja Iblis bermata hitam. "Tidak perlu," kata leluhur iblis abis. Raja Iblis bermata hitam itu pun terkejut. Sebelum kemudian, duar, sebuah tangan besar menghantam tepat di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya langsung diangkat oleh tangan yang besar itu. "Leluhur, tidak!" kata Raja Iblis bermata hitam. Dia berteriak dengan ngeri, tampak ketakutan. "Kamu tidak perlu berbicara pelan-pelan, aku bisa membacanya sendiri." Suara dingin terdengar. Leluhur iblis abis mencubit tubuh Raja Iblis bermata hitam, dan kekuatan jiwa yang menakutkan langsung mengalir ke tubuh Raja Iblis bermata hitam untuk mencari jiwanya. Tidak! Raja Iblis bermata hitam itu menjerit melengking, matanya melebar dan darah mengalir dari 7 lubangnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam juga melihatnya tampak ngeri. Kepala mereka menunduk, mereka gemetar ketakutan, dan bulu di sekujur tubuh mereka berdiri. Raja Iblis bermata hitam ini adalah yang terbaik di antara 8 Raja Iblis. Dengan kultivasi seperti itu hampir mencapai setengah langkah Supreme. Meskipun jauh lebih rendah daripada mereka, orang kuat seperti itu sebenarnya tidak mudah untuk bisa dicari jiwa, kecuali jika beberapa metode kejam khusus digunakan. Mustahil untuk sepenuhnya mendeteksi ingatan lawan. Namun cara pencarian jiwa ini sangatlah kejam. Meskipun pencarian jiwa berhasil, tetapi jiwa akan tercerai-berai. Leluhur iblis abis menutup matanya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menelusuri pikiran Raja Iblis bermata hitam dengan tidak hati-hati. Kenangan satu demi satu terlihat jelas olehnya. Pertama-tama, formasi besar lautan Dewa Iblis kekacauan dipicu oleh seseorang yang membuat Raja Iblis laut marah. Dia mencari kemana-mana, membuat khawatir seluruh lautan Dewa Iblis kekacauan. Kemudian Raja Iblis laut menemukan leluhur iblis luwo dan mengambil tindakan untuk menekan dan bertarung dengan mereka. Raja Iblis bermata hitam sebagai Raja Iblis terdekat. Dia tiba secepat mungkin untuk melawan Molly dan Iblis Api Merah. Namun di luar dugaan, cara lawan luar biasa dan ia tak mampu menang. Tepat ketika pertempuran sengit antara kedua belah pihak sedang berlangsung, sesuatu tiba-tiba terjadi di Pulau Dewa Iblis kekacauan, dan energi kematian yang tak ada habisnya keluar. Raja Iblis laut sangat marah dan bergegas kembali untuk menyelamatkan. Raja Iblis bermata hitam juga bergegas ke Pulau Dewa Iblis kekacauan. Adegan-adegan ini disajikan dengan jelas. Namun karena Raja Iblis bermata hitam tidak terburu-buru kembali, dia tidak melihat adegan selanjutnya. Semua kenangan-kenangan itu langsung dimata-matai oleh leluhur iblis abis. Pada akhirnya, Raja Iblis bermata hitam pun berteriak. Dia tidak mampu menahan kekuatan pencarian jiwa dari leluhur iblis abis. Jiwanya pun langsung terserai-berai, dan tubuhnya roboh di tempat, dan dirinya berubah menjadi kabut darah. Raja Iblis bermata hitam sebelumnya berhasil bertahan, namun sayangnya pada akhirnya dia mati juga. "Leluhur, ada apa?" tanya Patriark Abis. Dia berkata dengan gugup. "Lihatlah sendiri," kata leluhur iblis abis. Dia membuka matanya dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Dan duar, dia mengangkat tangannya. Seketika energi iblis yang menakutkan melonjak ke langit, dan pemandangan di benak Raja Iblis bermata hitam langsung muncul di depan Patriark Abis dan juga yang lainnya. Ini melihat leluhur iblis luwo dan yang lainnya dalam gambar, mata dari Patriark Abis tiba-tiba menyusut memperlihatkan ekspresi terkejut. "Leluhur, apakah ini adalah orang-orang yang berperang melawan kita?"
"Leluhur, ini adalah orang-orang yang berperang melawan kita sebelumnya," kata api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam. Mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka menceritakan bahwa ketiga orang inilah yang bertarung melawan mereka sebelumnya. Tetapi mereka kemudian mengerutkan kening karena mereka dapat mengetahui dari gambar bahwa Molly dan iblis api merah itu bahkan bukan setengah langkah supreme, tetapi mengapa memiliki kekuatan yang cukup menakutkan. "Ini kolam sumber gelap," kata Lord Iblis Abis. Dia berkata dengan suara yang dingin dengan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam suaranya. Begitu kata-kata ini keluar, jurang erosi tertinggi atau patriark Abis tiba-tiba berubah warna dan melihat ke arah kolam gelap di bawah. "Leluhur, apakah maksudmu pihak lain telah menelan kolam gelap ini?" "Ya, apalagi jika tidak," kata Lord Iblis Abis. Dia berkata dengan dingin. Dengan menyerap kekuatan gelap, mereka dapat meningkatkan level kultivasinya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, api iblis supreme juga menjelaskan bahwa selain ketiga orang itu ada juga ahli yang kuat dari dunia bawah yang menyerang mereka secara diam-diam. Dan ahli dunia bawah itu sangat menakutkan, setidaknya itu adalah ahli supreme. Mendengar itu, Lord Iblis Abis pun tiba-tiba mengangkat tangannya dan duar kekuatan mengerikan tiba-tiba menyelimuti api iblis supreme. Di bawah tatapan ngeri dari api iblis supreme, api iblis supreme langsung ditangkap dan aura iblis yang menakutkan seperti lautan luas bergegas ke tubuhnya. Kekuatan ini hampir saja meledakkan api iblis supreme, tapi dia tidak berani bergerak, hanya matanya yang dipenuhi dengan ketakutan. Untungnya kekuatan Lord Iblis Abis ini hanya menyapunya sebentar, lalu kemudian menariknya lagi dan membiarkan api iblis supreme bernapas lega lagi. Aura kematian nyata terlihat berkumpul di telapak tangan Lord Iblis Abis, itu mengalir seperti asap. "Yah, ini memang napas kematian," kata Lord Iblis Abis. Dia melihat jejak kekuatan kematian yang diambil dari tubuh api iblis supreme. Leluhur Iblis Abis pun langsung mempercayai semua kata-kata dari api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam. Orang-orang itu, bagaimana mereka bisa dengan mudah kabur dari tangan leluhur ini?" kata Lord Iblis Abis. Dia tiba-tiba mencibir. Tiba-tiba leluhur Iblis Abis duduk bersila dan jejak kekuatan tak terlihat bergabung ke dalam aura kematian di tangannya. Dan saat berikutnya gelombang kekuatan yang berfokus dari Lord Iblis Abis tiba-tiba menyebar ke segala arah.